Halo, selamat siang kawan pajak. Berjumpa lagi dengan kami tim penyuluh pajak Kanwil DJP Nusa Tenggara pada kegiatan Instagram Live dan podcast edukasi perpajakan Kanwil DJP Nusa Tenggara. Bagaimana kawan pajak kabarnya pada siang hari ini? Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Pada edisi kali ini kita kedatangan seorang bintang tamu yang pamornya beda, yang pamornya ternyata di sini sudah sangat membahana seantero Nusa Tenggara dari Nusa Tenggara Barat sampai Nusa Tenggara Timur. Kita kenalan langsung kepada beliau. Selamat siang. Selamat. Mas siapa ini? Selamat siang, Mas Hadi. Mas Anang Purnadi ternyata. Beliau belum memperkenalkan diri tapi beliau sudah terkenal. Sudah terkenal. Bersama saya di sini Mas Anang Purnadi, beliau selaku penyuluh pajak hari pertama Kanwil DJP Nusa Tenggara yang memiliki skill, kompetensi yang mumpuni terkait aspek-aspek perpajakan. Nah, gimana? Silakan kawan pajak, menyapa kawan pajak dulu, Kak Anang. Ya, selamat siang kawan pajak di Nusa Tenggara, baik Nusa Tenggara Barat maupun Nusa Tenggara Timur dan seluruh kawan pajak seantero Indonesia, Mas. Ya, jadi kita tidak terbatas hanya Tidak terbatas, Nusa Tenggara. karena ini lewat Instagram ya kita. Oke. Bahkan mungkin yang di Belanda lagi nonton juga nih. Nama kita ya. Oke, gitu. Baik kawan pajak, pada edisi kali ini podcast Jadi Gila kita akan membahas sebetulnya hal yang santai tapi di sini juga cukup serius, namun cukup penting untuk kawan pajak ikuti. Yang terbaru di sini ada ketentuan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2025. Nah, di PMK 72 2025 ini perlu disimak baik-baik, nanti akan ada penjelasan secara detail, secara komprehensif dari Kak Anang terkait PMK 72 ini. PMK 72 pada prinsipnya di sini terkait insentif PPh pasal 21 ditanggung oleh pemerintah, khususnya bagi kawan pajak yang bekerja di sektor pariwisata. Jadi di sini pemerintah memberikan fasilitas tambahan buat kawan pajak semua yang bekerja di sektor itu. Oke, karena kenapa pemerintah kok sampai menerbitkan ketentuan regulasi untuk melindungi teman-teman kita kawan pajak yang bekerja di sektor pariwisata? Oke. Ya, terima kasih Mas Arif. Ya kan bahwa selama ini mungkin banyak yang mengira bahwa pajak itu hanya tugasnya ngumpulin, narik duit gitu kan, tidak memberikan insentif lah, kalau saya bilang penghargaan atau insentif ya. Sebenarnya bukan hal yang baru Mas Arif, ya kan, masalah insentif PPh pasal 21 ini sudah ada sebelumnya. Jadi negara kita khususnya pemerintah itu kan ingin menjaga pertumbuhan ekonomi secara nasional. Nah, salah satunya kan gini, sektor utama, sektor unggulan di Indonesia. Nah, terutama kita yang berada di Nusa Tenggara, baik Barat maupun Timur itu pariwisata adalah salah satu sektor yang menjadi daya tarik utama. Sektor unggulan ya. Betul ya kan. Nah, mungkin sebelumnya sudah ada beberapa fasilitas untuk industri-industri yang padat karya. Nah, yang terbaru ini untuk industri di sektor pariwisata. Jadi tidak hanya masalah tidak hanya tentang jasa pariwisatanya, mulai dari hotel, mulai dari event organizer, hotel, restoran, bahkan sampai para penjual-penjual UMKM yang bergerak di bidang pariwisata itu pun termasuk sektor yang dapat fasilitas sekali. Luar biasa sekali kawan pajak. Ternyata terkait PPh 21 yang ditanggung pemerintah ini ternyata pemerintah sangat melindunginya. Apalagi kalau kita bicara Nusa Tenggara, ternyata di sini ada salah satu sektor yang paling dominan ya pariwisata ini, betul ya Mas Anang ya. Baik, selanjutnya terkait PPh 21 ditanggung pemerintah. Ini pasti banyak yang nanya kan. Kita sudah di ujung tahun di bulan November. Kapan sih berlakunya ini Mas Anang? Nah, berlakunya sebetulnya sudah dari bulan kemarin Mas. Jadi kalau bulan November nih. Bulan November. Tapi berlakunya sebenarnya di bulan Oktober Mas. Cuma kan untuk PPh pasal 21 itu kan laporannya di bulan November. Oke, Oktober ya, dilaporkannya November. November nanti di Desember dan Desember nanti di bulan Januari 2026. Nah, sebenarnya insentif ini apa Mas ya? Kalau secara bagi para pemberi kerja, bagi para yang mempunyai karyawan,
ini tidak menambah beban, Mas. Tidak menambah beban Ya. karena Ini sekali lagi, insentif salah satunya adalah PPh ditanggung pemerintah. mungkin kalau saya bahasa awamnya mungkin kayak bantuan pemerintah mungkin ya. Bukan dibilang bantuan, Mas. juga ya. Jadi gini. Subsidi ya. Mirip lah, Mirip mirip. subsidi. Jadi kalau kita selama ini bekerja kayak Mas Arif, saya itu kan kalau tiap bulan dapat gaji, itu kan dipotong pajak, Mas. Iya betul. Ya meskipun kita juga ditanggung pemerintah ya, mungkin yang di sektor teman-teman yang di swasta itu kan kalau misalkan penghasilannya sudah di atas PTKP, maka akan dipotong oleh perusahaan. Nah, dengan adanya insentif seperti ini, istilahnya insentif PPh ditanggung pemerintah, maka kawan pajak yang penghasilannya biasanya itu dipotong, Mas. Kali ini tidak dipotong. Istilah kasarnya tidak dipotong, tapi yang bayar siapa? Pemerintah. Jadi intinya perusahaan atau pemberi kerja tidak menambah pengeluaran biaya, tapi karyawan pun uangnya utuh. Gitu. Jadi istilahnya pajaknya ini ditanggung pemerintah. Kalau mungkin secara lebih gamblang lagi, nggak ada PPh-nya. Nggak ada PPh-nya. Gitu kan. Bahasa sederhananya tidak ada PPh-nya. Jadi kawan pajak itu penjelasan dari Kak Anang terkait kapan berlakunya PMK 72. Ya, jadi ketentuan yang mengatur adalah PMK 72 tahun 2025, nanti mungkin bisa di searching ya di gadget kawan pajak semua. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya nih Kak Anang, untuk PMK 72 terkait insentif ini, kan tadi kan sudah dijelaskan terkait sektor pariwisata. Nah siapa sih nih yang bisa menikmati insentif ini? Yang menikmati itu adalah pekerja, ya kan? Ya, pegawai ya Pak ya, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Pegawai tidak tetap dapat juga ya? Sama, yang bergerak di industri pariwisata tadi. Bergerak di industri pariwisata. Oke, kalau untuk yang pegawai tetap itu udah punya NIK dan sudah terregister ya, minimal terregister di sistem Kortex DJP ya kan. Yang kedua, gaji tetapnya tidak lebih dari 10 juta itu per bulan. Per bulan. Oke, berarti maksimal paling gede itu 10 juta ya kawan pajak ya. Ya, karena kan gini, biasanya kalau PTKP itu kan 1 bulan 4.500.000. 4.500 betul. Ya, itu kan kalau lebihnya dari 4.500.000 itu kan kena PPh. Kena, betul. Nah, ini dengan penghasilan yang sampai dengan 10 juta per bulan, gede juga itu karena ya itu masuk yang mendapatkan fasilitas PPh ditanggung pemerintah. Oke, itu untuk yang pegawai tetap. Yang pegawai tidak tetap pun sama. Misalkan kita mungkin pegawai kontrak, ya kan. Nah, sama pakai kontrak mungkin yang dibayar harian. Kalau yang harian itu maksimal 1 hari adalah 500.000. 500.000 kalau yang harian ya. Ya, kalau yang dibayar harian itu sehari maksimal 500.000 dan totalnya 1 bulan pun sama. Tidak lebih dari 10 juta. Nah, syaratnya sudah punya NPWP atau NIK-nya sudah terregister di Kortex. Luar biasa. Gitu, berarti Mas. dikasih pembatasan juga. Ini kalau dari Ya, sisi karyawan nih. Iya kan ini ring karyawan yang mendapatkan penghasilan tiap bulan sampai dengan 10 juta itu saya kira secara kuantitasnya itu sangat banyak Mas, ya kan. Mungkin rata-rata kalau misal kita ngomong UMR aja atau UMK paling tinggi mungkin itu kan paling berapa ya, 5 juta ya. Jakarta itu berapa? 5 juta lebih lah ya. Ya 5 juta, berarti kan istilahnya saya bilang hampir semuanya tercover nih ya, hampir semua tercover. Mungkin kecuali yang sekelas sudah levelnya high manager itu mungkin yang di atas 10 juta itu tidak dapat. Baik. Udah cukup Udah itu dari sisi pegawai nih karena saya sebagai betul. pegawai gaji saya di bawah 10 nih misalnya 4 juta. Ya. Terus dari sisi pemberi kerja seperti apa untuk kesiapan penerimaan insentif ini? Apa yang perlu dilakukan? Ya, kalau secara perusahaan ya kan, yang jelas atau pastikan dulu bahwa klunya dia atau bidang usahanya memang dia bergerak di sektor pariwisata. Ada 77 jenis usaha Mas. Nah, mungkin lengkapnya bisa di googling ya. 77 kode lapangan usaha.
klasifikasi lapangan usaha yang termasuk di sektor pariwisata. Nah, ini pastikan dulu Mas bahwa dia berhak. Kalau nggak berhak nanti takutnya malah tetap nanti urusannya di belakang nanti dikejar. Wah, ini nggak berhak tapi kok memanfaatkan fasilitas. Ya. Nah, caranya itu berarti yang selama ini kita memotong kita sebagai pemberi kerja atau perusahaan ya. Selama ini kita memotong gajinya pekerja atau karyawan kita. Nah, untuk bulan Oktober, November, Desember kita nggak boleh motong Mas. Nggak boleh. Jadi kita bayar full. Misalnya tadi nilainya 4 juta kita kasih ke karyawan kita 4 juta juga. 4 juta masih di bawah BTKB Mas. Oh iya. Berarti kan contohnya 6 juta. 6 juta. Berarti kita 6 juta kasih full. 6 juta. Oke ya. Nah nanti untuk pelaporan SPT-nya jangan lupa itu kan pada saat kita mengisi pembuatan bukti potong BP 21 itu kan ada fasilitas pajak Mas. Nah itu jangan lupa dimasukkan, dipilih ya. Ada pilihannya. Ada pilihan fasilitas PPH DTP. Oke, kawan pajak jangan sampai lupa ini Jangan tadi. sampai Pilihan lupa. fasilitas dipilih. Nanti ada yang fasilitas pilihan PPH DTP. Betul, itu Mas. Nah, jangan lupa lapornya nggak boleh telat. Oke. Jadi PPH pasal 21 bulan Oktober itu November. disampaikan paling lambat November. Termasuk yang nanti di Desember Mas. Desember tetap harus. Iya, karena di Januari 2026. Karena kalau kita lapornya kelewat, itu nanti kita batal Desember baru dilaporin di Februari. Iya, nggak boleh Mas. Nggak boleh ternyata. Gugur ya. Gugur karena apa? Secara administrasi tidak dipenuhi. Gitu Mas Ari. Luar biasa itu buat pemberi kerja jangan sampai Siap. jolim sama karyawannya. Karyawannya sudah siap menerima Sudah siap. insentif ternyata pemberi kerjanya kurang Itu siap. ini hanya karyawan loh Mas. Karyawan. Ya, mungkin kalau dari sisi perusahaan balik lagi ya. Kalau dari sisi perusahaan memang tidak ada bedanya. Tapi dari sisi pekerja ini ada tambahan secara tidak langsung itu ada tambahan penghasilan yang biasanya digunakan untuk bayar pajak. Kali ini dia tidak membayar pajak secara pribadi Mas. Dia ditanggung oleh pemerintah. Makanya uang ini bisa menjadi istilahnya tambahan penghasilan secara tidak langsung. Gitu, Baik. siap. Semoga sangat membantu ya. Oke, Tadi Mas. kita sudah simulasikan terkait berapa rupiah yang bisa dibawa pulang ternyata utuh 100%. Nah, sekarang kita pengen tahu nih bagi pemberi kerjanya nih. Oke. Cara memastikan bahwa pegawai tersebut masuk ke laporan pajak perusahaannya tadi seperti apa? Mungkin step teknisnya ya, mungkin bukan sebagai karyawan, sebagai pemberi kerja ini gimana? Sebagai pemberi kerja balik lagi kita sama seperti biasanya membuat SPT masa 21 di Kortex ya kan. Nah, itu di saat pembuatan bukti potong baik PMP terus BP21, BPA1 itu Mas, itu jangan lupa mencetak lagi yang fasilitas DTP. Pastikan berarti nanti kawan pajak pun sebetulnya bisa ngecek sendiri karena nanti di dalam korteksnya karyawan tadi pasti akan ada bukti potong. Bukti potongnya ya? betul Mas. Nah, itu seperti apa itu? Nah, di bukti potongnya nanti akan ada bahwa ini pajaknya adalah DTP. Kelihatan ya berarti. Kelihatan, dia akan menikmati bahwa dia mendapatkan fasilitas DTP. Oke. Karena ini hanya 3 bulan Mas, 3 bulan saja. Nanti harus kasarnya gini. Kalau nanti di bulan Januari sampai dengan September, misalkan dapatnya 5.800.000. Nah, nanti di Oktober sama November, Desember itu harusnya lebih gede karena ada PPA tadi yang tidak dipotong. Berarti bisa lumayan bisa buat tahun baruan ya kawan pajak. Jadi pastikan kamu memberi kerjanya juga ya. Oke, baik kawan pajak. Tadi berarti kita nanti pemberi kerja jangan lupa dalam Kortex masuk ke fasilitas. Oke, ternyata sangat komplit nih. Berarti kita mungkin perlu melakukan review lagi ya. Jadi terkait tanggal-tanggal pentingnya ini tadi. Fasilitas berlakunya kapan? Yaitu berlakunya itu di masa pajak Oktober, November, Desember. Lapornya berarti karena kita sampai Desember berarti lapornya paling lambat di Januari 2026. Luar biasa itu warningnya. Ya, Oke, berarti kawan pajak jangan sampai lupa ya. Ya, jangan lupa bahwa gini Mas. Kalau kita selaku pemberi kerja, kita jangan melewatkan hanya para pekerja. Nah, misalkan kita selaku pegawai atau selaku pekerja, kita boleh menyampaikan hal ini ke para pemberi kerja, baik itu mungkin di bagian admin perusahaan maupun ke HRD-nya, ya ataupun ke juragan kita, misalkan intinya perusahaan yang perorangan gitu kan, tapi mereka punya karyawan, ya misalkan
punya jasa wisata. Nah, mungkin bentuknya masih karyawan, bentuknya masih perorangan Mas, tapi mungkin ada pekerja-pekerjanya. Itu jangan lupa bahwa bos atau GAN gitu ya, bahwa untuk di bulan Oktober, November, Desember ini ada loh kita dapat fasilitas bebas, fasilitas PPh ditanggung pemerintah untuk PPh 21. Itu sih Mas. Oke, karena yang lagi rame nih terkait aktivasi akun Polres. Ini apa itu aktivasi akun Polres? Terus manfaatnya apa sih sebetulnya? Kita diminta sama DJP, di email lah ya kan, dapat surat juga diminta aktivasi akun, ini seperti apa ini? Ya, jadi gini, kalau sekarang kan mungkin sudah banyak yang tahu ya Mas, bahwa NIK itu sudah sama dengan NPWP. Nomornya ya, kita bahas kita nomornya, ya kan. Jangan ada persepsi bahwa bayi yang baru lahir yang sudah didaftarkan di Dukcapil punya NIK, dia langsung dianggap wajib pajak. Bukan, tidak seperti itu Mas. Jadi, ada mekanismenya ternyata. Ya, jadi gini, memang kalau dulu mungkin orang masih punya nomor NPWP sendiri. Kadang kita kalau butuh NPWP, kita masih buka dompet, lihat kartunya. Sekarang kan tidak. Kalau kita sudah ingat NIK-nya, nah yaitu NPWP sekarang ya nomornya itu adalah sama dengan NIK. Tapi bukan berarti NIK itu pasti NPWP. Bukan berarti NIK itu adalah NPWP. Bukan. Baru lahir. Bayi baru lahir. Ini yang informasi kadang-kadang di netizen semua nih. Terus kedua, pun ada yang istilahnya gini Mas, dia mungkin sudah bekerja, ya kan. Tetapi misalkan dengan penghasilannya masih di bawah WTKP, itu kan NIK-nya harus diregistrasi Mas. Bukan berarti dia punya kewajiban sebagai wajib pajak ya harus lapor dan bayar. Ini contoh adalah bahwa ada pekerja yang penghasilannya mungkin 3 juta. Nah, itu dia tidak harus aktif, tapi dia harus terdaftar. Nah, ini adalah tadi karena harus untuk memastikan bahwa NIK kita itu sudah terregister di sistemnya DJP Mas. Tujuannya apa? Balik lagi, misalkan kita bekerja di suatu perusahaan, ya kan. Nah, kita itu butuh apa ya? NIK-nya butuh diregister supaya kita nanti bisa dimasukkan datanya Mas. Ya, misalkan gini, perusahaan mau bikin bukti potong tadi, bukti potong P21, maka dia butuh NIK-nya sudah terdata. Belum tentu wajib lapor SPT karena penghasilannya di bawah WTKP. Nah, yang ketiga ini yang sudah wajib atau yang sudah punya kewajiban lapor dan atau mungkin PPh 21 dipotong. Nah, ini yang harus diaktifkan Mas. Ya, biar apa ya? Biar secara statusnya itu sudah on gitu Mas. Itu namanya aktivasi. Berarti di sini kawan pajak jangan khawatir, NIK tidak otomatis jadi NPWP, pesannya seperti itu. Tidak otomatis. Cara registrasinya karena biasanya kan kita tahunya kalau registrasi harus datang ke kantor pajak. Ya. Nah gini Mas, kan registrasi kalau kita ngomongin kali ini kan terkait dengan para pemberi kerja. Ya kan, sebenarnya kalau pemberi kerja sekarang ini sudah ada menu bisa meregistrasikan istilahnya karyawannya itu secara massal. Jadi kalau dulu satu-satu di KPP. Kebetulan memang registrasinya. Kalau kita sudah datanya, kalau misalkan email sama nomor HP-nya di DJP online itu kita masih ingat, kita masih buka, mungkin kita bisa registrasi mandiri. Tapi kalau misalkan lupa emailnya, lupa nomor HP-nya, nggak bisa buka email, nah kita harus datang ke KPP. Itu kemarin. Tapi di bulan ini kayaknya itu ada menu khusus pemberi kerja untuk bisa meregistrasikan karyawannya atau pekerjanya Mas. Dan lewat massal, jadi bisa langsung data yang diperlukan adalah nama, NIK, nomor HP yang aktif, email Mas. Jadi ada 4 poin. Itu kita sampaikan ke pemberi kerja kita, mungkin ke atau ke finance-nya, keuangan untuk dilakukan registrasi masalah tadi. Ya. Nah, untuk pemberi kerjanya itu bisa ke alamat portal npwp.pajak.go.id. Berarti ada alamat khusus ya, website khusus. Ada website khusus itu ya. Betul. Nah, kalau mungkin untuk masalah video tutorial, masalah petunjuknya, sekarang sudah zamannya digital Mas. Bisa lihat di mana nih?
Pertama IG bisa. IG KPP maupun IG Ditjen Pajak, IG Kanwil pun juga ada. Mau lihat YouTube boleh, YouTube-nya Ditjen Pajak pun ada. Tapi kalau masih pengen datang ke KPP pun tidak ada masalah. Ke KPP boleh, ke Kanwil pun juga boleh, gitu kan Mas. Oke, berarti tadi kalau kita terkait kawan pajak yang bekerja di sektor pariwisata, sekarang mungkin kawan pajak di sini juga ada mungkin yang nggak bekerja di sektor pariwisata. Apakah Mas bentuk aktivasi akun nih, saya sebagai karyawan? Kalau masalah aktivasi akun harus tetap. Jadi gini, salah satu syarat untuk kita bisa lapor SPT tahunan. Jadi misalkan kita sudah termasuk wajib pajak yang diwajibkan lapor SPT tahunan, maka kita harus aktivasi supaya kita bisa lapor SPT tahunan, Mas. Berarti artinya semuanya tetap aktivasi itu benar. Khususnya yang sudah wajib lapor SPT. Sudah wajib lapor SPT tetap aktivasi ya. Ya. Nah, kalau untuk tadi kan sudah diregister. Diregister bisa dilakukan secara massal oleh pemberi kerja. Tapi untuk aktivasinya itu masing-masing, Mas. Nah, tadi pada saat registrasi kita akan diberikan password ya. Jadi diberikannya kayak lembaran gitu kan Mas. Nah, untuk aktivasinya ya kan itu kan dari lembaran itu, dari email ya. Maksudnya ke email itu nanti kita diberikan password sementara. Ya, nah nanti di saat sudah. Berarti itu login pertama nih. Pertama kali sama seperti kayak kita mungkin registrasi di aplikasi lain, itu kan? Kita biasanya dikasih password sementara. Nah, kemudian kita login dulu dengan password tersebut. Ya. Nanti akan dikasih petunjuk atau diarahkan untuk kita buat password baru sesuai keinginan kita ya. Dan kedua kita juga akan dibuat diarahkan juga untuk bikin passphrase ini Mas. Nah, tadi udah password sekarang passphrase itu. Nah, ini jelaskan nanti. Ada dua. Kalau dulu zaman DCP online ya kan. Kita itu sering kan ribut masalah lupa Evin Mas. Oke. Kalau sekarang beneran nggak ada pajak. Ini kenapa ini? Tahun depan nggak ada. Sudah tamat ya berarti. Nggak ada Mbak Evin sekarang. Mbak Evin yang nggak ada. Adanya sekarang. Jadi sekarang adanya passphrase Mas. Passphrase kalau nama defaultnya atau nama di aplikasi itu kode otorisasi Mas, atau sertifikat digital. Mungkin teman-teman yang sudah pernah jadi PKP atau mungkin yang sudah pernah melaporkan PPh pasal 23 budi potong itu biasanya sudah punya sertifikat digital. Nah, sekarang semua wajib pajak itu harus punya sertifikat digital. Karena itu sebagai pengganti tanda tangan Mas. Kalau dulu kita masukkan pakai Evin. Sekarang kalau ke Cortex-nya kita pakai password. Tapi untuk mentandatangani, mensubmit dokumen baik dipotong, e-faktur maupun SPT tahunan itu kita harus tahu atau harus punya passphrase itu. Berarti kawan pajak tidak perlu khawatir ketika mau submit SPT tahunan, submit permohonan, ketika passphrase-nya tidak diberikan ke orang lain, pasti aman. Pasti aman, betul Mas. Jadi sekarang yang paling penting itu kuncinya adalah passphrase. Jangan diberikan ke orang lain. Luar biasa. Kemudian bagaimana caranya kita, kan ini sebelum 2026 masuk. Oke, siap. Mungkin kawan pajak di sini penasaran, pengen tahu nih rasanya mengisi SPT tahunan seperti apa. Itu kita bisa mencoba di mana nih Kak? Nah, kalau kita kan belum tahun 2026 Mas. Belum. Jadi kita belum bisa ngisi SPT. Tapi tenang, ada tempat latihannya Mas. Ada latihannya ya? Jadi ada simulator. Namanya simulator. Betul. Jadi kita ketik di Google apa nih? Coba aja langsung simulator PPh orang pribadi. Nah, nanti akan muncul Mas. Berarti kalau kita masuk ke situ, kita langsung seolah-olah kayak jadi SPT betulan nih. Betul. Jadi gini, tempat kawan baca nanti bisa ketik di googling ya, di Google-nya, di browsernya gampang nanti. Ketik aja simulator PPh orang pribadi atau PPh badan. Nah, nanti akan diarahkan. Nah, nanti syarat utama adalah masukkan nick-nya Mas. Nanti passwordnya sudah ada. Passwordnya sudah ada karena kan ini simulator. Jadi istilahnya seperti dummy ya, kayak kita main video game. Jadi kita akan nanti masukkan nick, nah nanti datanya pun akan tergenerate data. Untuk identitasnya data kita, tapi untuk data-data nominalnya, penghasilan itu sudah disiapkan.
Siap. Itu sih Mas. Jadi luar biasa. gampang googling lah, silakan di YouTube pun ada, di googling aja simulator untuk uji coba kita. Baik. Siap. Terima kasih Kak Anang. Sebelum kita closing statement, ada pertanyaan kah Haji Ria di IG live kita? Oh tidak ada ya, baik. Terima kasih. Baik, kita akan mengakhiri. Sebelum kita akhiri, mungkin dari Kak Anang ada closing statement terkait PMK 72 2025 ini, Pak. Oke, baik kawan pajak dimanapun, bahwa pemerintah saat ini hadir dalam rangka menunjang, dalam rangka meningkatkan bahwa salah satu sektor penting di Indonesia adalah sektor pariwisata. Nah, bentuknya salah satu bentuknya adalah dengan pemberian fasilitas PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Ini sangat bermanfaat, sangat terasa, terutama bagi para karyawan yang bekerja di industri wisata tersebut. Jadi mari kita sama-sama memanfaatkan fasilitas ini, ya kan? Kita sebagai pemberi kerja, kita berikan hak para karyawan. Kalaupun kita sebagai karyawan, boleh kita menyampaikan bahwa ada fasilitas ini. Jadi istilahnya biar pajak itu lebih langsung lagi manfaatnya, meskipun selama ini langsung sudah dibayar tunai ya. Betul Mas. Jadi istilahnya seolah-olah ada tambahan penghasilan, seolah-olah ada tambahan penghasilan gitu kan, yang bisa mungkin digunakan untuk keperluan dari teman-teman karyawan tersebut. Luar biasa. Terima kasih Kak Anang atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Betul, terima kasih Mas Arif. Kawan pajak semua, kita sudah akan mengakhiri kegiatan IG Live dan podcast edukasi pajak kami DJP Nusa Tenggara. Jangan lupa terus ikuti kita melalui Instagram atau melalui X atau YouTube di Pajak Nusra. Apabila kawan pajak di sini memiliki pertanyaan-pertanyaan, silakan DM kami melalui Instagram atau melalui WhatsApp konsultasi yang ada di bio IG. Baik, saya Arif Febrianto sebagai pembawa acara dan narasumber kita pada siang hari ini, Mas Anang Muradi, mengucapkan terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Semoga podcast dan IG Live hari ini bisa bermanfaat buat kawan pajak. Kita ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putusin.